Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nada Pintar. Kali ini Nada akan bahas soal TIU atau tes intelijensi umum untuk tes CPNS yang bagian numeriknya. Jadi soal pertama itu ada soal pecahan. Jika Y per 7 ditambah Y per 5 sama dengan 12 per 35, maka Y sama dengan berapa? Oke, cara carinya gini. Jadi dalam penjumlahan pecahan itu ada tips and triknya. Berarti bentuk umumnya gini. A per B tambah C per D itu cara carinya A kali D ditambah B kali C, lalu penyebutnya itu B kali D. Jadi kalau kita masuk ke soalnya, Y per 7 tambah Y per 5 sama dengan 12 per 35. Berarti Y ini dikali 5, Y kali 5 ditambah 7 kali Y. 7 kali Y, menyebutnya 7 kali 5. Hasilnya ini 12 dan ini 35. Kita dapat nih persamaan yang di atas. Kita bikin persamaan 1 dan di bawah persamaan 2. Persamaan 1 ini kita kerjakan. Y kali 5 itu 5Y. Terus ditambah 7 kali Y itu 7Y sama dengan 12. 5Y tambah 7Y ini bisa dijumlah. Kenapa? Karena dia sejenis dan satu variabelnya yaitu variabel Y. Jadi 5Y tambah 7Y ini 12Y. Sama dengan 12, maka Y itu 12 bagi 12. Y sama dengan 1. Jadi jawaban Y adalah 1. Hasilnya A. Oke, soal selanjutnya. Soal selanjutnya ada pembagian dan penjumlahan bilangan desimal. Lebih mudahnya kita ulang bikin soal. Caranya 0,875 bagi 0,25 ditambah 0,44 dibagi 2,75. Cara yang pertama itu dengan kita mengalihkan agar supaya desimalnya hilang. Ini bisa kita kalikan dengan 1000. Jadi 875 bagi 250. Lalu ini kita kali 100. Jadi 44 dibagi 275. Jadi 875 bagi 250 itu 3,5. Sedangkan 44 bagi 275 itu 0,16. Kita rapikan 0,16. Jika dijumlah 3,5 tambah 0,16 itu 3,66. Jawabannya itu D. Dan ada cara lain untuk mencarinya, itu menjadikan desimal ke dalam bentuk pecahan. Contohnya 0,0875 ini jadinya 875 per 1000. Nah, habis itu 0,25 itu 25 per 100. Begitu seterusnya. Nanti kita akan menyelesaikannya dengan bentuk dari pembagian pecahan. Pembagian pecahan itu ada juga tips and triknya, yaitu A per B dibagi C per D itu caranya A dikali D, habis itu B kali C. Udah segini. Nanti kalau kita mau dapat carinya, ya udah dicari pembagiannya hingga dapat 3,66. Oke, soal selanjutnya. Jika 10 pangkat N sama dengan 4, maka nilai dari 10 pangkat 2N tambah 1 adalah. Jadi kita jabarkan dulu. 10 pangkat N itu 4, lalu 10 pangkat 2N tambah 1 itu berapa? Gitu. Jadi kita pecah dulu. 10 pangkat N, berarti N di sini udah keluar, berarti tinggal 2 ditambah 10 pangkat 1, karena 1 ini 10. Ini dikali. Jadi dalam perkalian pangkat, misalnya contohnya 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 itu hasilnya 5 pangkat 2 tambah 3. Hasilnya 5 pangkat 5. Jadi pangkatnya dijumlah. Jadi 10 pangkat N itu 4, maka 4
pangkat 2 dikali 10. 4 pangkat 2 itu 16 kali 10 yaitu 160. Jawabannya yaitu B. Oke, selanjutnya ada pecahan. Soalnya itu carilah pecahan berikut yang paling terkecil. Cara yang paling mudah untuk mencari nilai dari suatu pecahan itu dengan menambahkan 0 di pembilang. Jadi kan pembilang itu yang di atas, jadi 7/8. Jadi pembilang itu kan di atas, jadi tambahin 0. 70 bagi 8 itu 8 ya, 8, sekian. Habis itu B 8/9 itu 80/9. Hasilnya 8, sekian juga. C 1/2. Hasilnya itu 10 bagi 2, 5. Dan D itu 6/7. 60/7. Hasilnya 8, sekian. Di sini kita dapat jawabannya yaitu C. Ini berlaku jika semuanya salah satunya ada yang paling rendah ya. Kalau emang semuanya itu 8, sekian, itu pasti kita akan mencari. Kebetulan di sini soalnya ada yang 1/2 yaitu hasilnya 5. Oke, soal selanjutnya. Di sini soal terakhir itu pengurangan dari pecahan. Jadi bentuk dari pengurangan pecahan ini kita bisa menyamakan penyebutnya. Di sini kita akan rubah dulu ini jadi 1/1 supaya lebih jelas penyebutnya nanti kita akan dapat berapa. 10.000 ya terakhir. Jadi yang paling besar di sini kan ini kan penyebut yang ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan dan puluh ribuan ya. Jadi di sini kan sebenarnya yang paling besar itu kan 10.000. Jadi kita ambil aja penyebutnya 10.000. Jadi 10.000 dibagi 1 itu 10.000 kali 10.000. Jadi 10.000. 10.000 ini dibagi 10 itu 1.000 kali 1 kali pembilang ya. Jadinya 1.000. Habis itu ini berurutan ya. Habis itu 100, ini bagi ini 1. Jadi hasilnya itu 8.889/10.000. Jawabannya A. Jadi sampai situ dulu contoh soal dari tes intelijensi umum. Lain kali kita akan bahas lagi soal-soal numerik yang lainnya. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di lain waktu.